Pursuit of the Truth, bab 549-550. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Langit di lapisan ketiga berwarna merah, seolah-olah baru saja dicelupkan ke dalam darah, menyebabkan seluruh dunia tampak seperti telah berubah menjadi lautan darah. Ada ribuan pria berdiri di dalamnya. Orang-orang ini mengangkat kepala mereka ke langit dan semuanya memandang Su Ming dengan tenang. Berdiri di tengah-tengah mereka adalah seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan. Lautan darah bergemuruh dan bergolak di antara kerumunan. Mereka menatap Su Ming, dan Su Ming juga menatap mereka. Si bocah Sima menanam benang berserker di dalam diri kita semua. Dia bilang jika kita mengambil salah satu lenganmu, kita akan mendapatkan kembali kebebasan kita. Lelaki tua di lautan darah itu mengenakan jubah panjang berwarna merah darah. Dia menatap Su Ming dan berbicara dengan suara serak, tetapi suaranya jelas dan terdengar di seluruh area. Su Ming terdiam, dia tidak berbicara. Tapi mengapa kita harus melakukan ini? Kita sudah dipermalukan sedemikian rupa, dan kita tidak lagi memiliki masa depan. Jika kita hanya bisa mendapatkan kembali kebebasan kita melalui kehendak bocah Sima itu, maka kita lebih memilih untuk tidak memiliki kebebasan ini. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah kehendak kita sendiri. Kita telah memperoleh hak untuk mengendalikan kematian kita sendiri. Lelaki tua berjubah merah darah itu mulai tertawa terbahak-bahak dan ada aura kuno dalam tawanya. Nak, ingatlah nama suku kita, suku penghindar darah, dan bawalah warisan kita bersamamu. Jika kau membunuh Sima Xin, maka bantulah kami menemukan keturunan kami di dunia luar. Pasti ada beberapa anggota suku kita yang tinggal di luar sana. Anggota suku kita memiliki tanda berupa setetes darah di antara alis mereka, dan tanda itu akan tetap ada selamanya di tempat itu. Saat lelaki tua itu berbicara, setetes darah merah tua muncul di tengah alisnya. Dia bukan satu-satunya yang memilikinya, tanda itu juga muncul pada semua orang lain di lautan darah itu. Kami tidak memiliki anak di sini, kami juga tidak memiliki wanita, karena jika mereka tinggal, maka bukan hanya mereka yang akan menderita. Kami pun akan menderita. Aku tidak ingin anggota baru kami ditanami benang berserker itu. Aku tidak ingin wanita kami melihat benang merah di mata suami mereka. Aku tidak ingin prajurit kami menderita nasib tidak mampu melindungi istri mereka sendiri, dan harus menyaksikan istri mereka menderita kegelapan yang tak terbayangkan ini. Nak, terimalah warisan kami. Aku Sue Lun Hai. Izinkan kami semua anggota suku Blood Absconsion memberimu sebuah keberuntungan, dan membantumu membunuh Sima Xin. Saat suara lelaki tua berjubah merah darah bergema di udara, ia duduk di tengah lautan darah. Semua anggota suku pengisap darah lainnya juga duduk bersamanya. Tak seorang pun menolak melakukannya. Keberanian menghadapi kematian terlihat di mata mereka semua, bersama dengan kebencian mereka yang mendalam terhadap Sima Xin. Ketika mereka semua duduk, Su Ming melihat semua orang di suku pengisap darah meleleh dan menyatu dengan lautan darah. Orang tua itu adalah orang terakhir yang meleleh. Sebelum meleleh, dia mengucapkan kata-kata terakhir dalam hidupnya. Bunuh dia. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh lelaki tua itu meleleh dan menjadi bagian dari lautan darah. Pada saat yang sama, lautan darah itu mulai mengamuk, dan seperti gelombang yang menerjang langit, lautan itu meledak, berubah menjadi hujan darah yang mengalir deras ke langit dari tanah, langsung menuju Su Ming. Tidak ada sedikit pun tanda bahaya yang terdeteksi dari hujan darah itu. Sebaliknya, ia memancarkan aura tekad yang kuat dan tak tergoyahkan. Ketika mendekati Su Ming, ia berubah menjadi bola besar berwarna merah darah yang melingkupinya di dalamnya. Ketika seluruh lautan darah itu muncul dari tanah dan mendekatinya, lautan darah itu berubah menjadi bola merah darah di langit yang berdenyut seperti jantung yang berdetak. Jantung itu berasal dari suku Blood Absconsion. Jantung itu berasal dari suku yang telah ditanami benang berserker, yang tidak lagi dapat mengendalikan hidup mereka sendiri, tetapi dapat mengendalikan kematian mereka sendiri. Su Ming duduk dan mulai bermeditasi di dalam gumpalan darah itu. Kesedihan terpancar di wajahnya, dan hatinya terguncang hingga ke lubuk hatinya. Guncangan ini berasal dari pengorbanan tetua suku Menara Gembala, dari tekad seluruh suku pengurapan darah. Ini adalah perjuangan mereka melawan takdir mereka sendiri. Mereka sama seperti kaum terpilih. Mungkin lebih tepatnya, kaum terpilih bukanlah sebuah ras. Setiap orang bisa menjadi bagian dari kaum terpilih, selama mereka ingin mengendalikan takdir mereka sendiri, dan selama mereka mengambil langkah pertama untuk meneriakkan ketidakmauan mereka untuk tunduk pada takdir. Setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, dan setiap orang bisa menjadi kerabat yang ditakdirkan. Pikiran Su Ming menjadi jernih. Dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang takdir.
Apa itu kehidupan? Itu adalah vitalitas, karena itu adalah bentuk warisan yang kita terima ketika kita dilahirkan. Ini juga takdir, karena jika kita tidak memiliki takdir dalam warisan hidup ini, hidup kita akan tidak lengkap kehidupan. Vitalitas, takdir. Kita dilahirkan dengan kehidupan, tetapi kita harus merebut takdir kita sendiri dari tangan orang lain di masa depan untuk mengendalikannya sendiri. Kata kehidupan mencakup manusia dan langit, dan takdir adalah yang memisahkan manusia dari langit. Apakah itu berarti kita harus bersujud kepada langit sebelum kita bisa menjadi utuh dan memperoleh kehidupan untuk menjadi manusia? Su Ming bergumam di dalam gumpalan darah, dan pada saat itu, dia membuka matanya. Jika hidup berarti kita harus menundukkan diri kepada langit sebelum kita dapat menyebut diri kita manusia, maka kebalikannya pun bisa terjadi. Kita masih bisa mengatakan bahwa kita memiliki hidup ketika langit tunduk kepada kita. Su Ming memejamkan matanya. Saat ia melakukannya, fragmen yang terbentuk dari kekuatan dunia tunggal, yang diberikan kepadanya melalui berkah naga lilin dan selalu ada di dalam tubuh dan pikirannya, tiba-tiba bergetar. Meskipun sebelumnya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keanehan apapun, tepiannya mulai terlihat seperti meleleh, dan sepotong kecil fragmen itu menyatu dengan tubuh Su Ming. Saat itu terjadi, gumpalan darah di sekitar tubuh Su Ming menyusut dalam sekejap dan menutupi seluruh tubuhnya. Gelombang energi kehidupan dan kekuatan dunia mulai menyebar keluar dari bola darah itu. Bola darah itu juga mengandung kekuatan perjuangan dan perlawanan terhadap takdir, dan semua itu menyatu ke dalam tubuh Su Ming. Inilah yang dimaksud oleh lelaki tua dari suku Blood Absconsion dengan kebetulan yang menguntungkan sukunya. Bola darah ini terbentuk dari esensi seluruh suku. Itu adalah gabungan dari takdir seluruh suku, dan mereka menyerahkan semuanya kepada Su Ming. Begitu kekuatan bola darah itu mengalir ke tubuhnya, darah, daging, dan tulangnya segera mulai menyerapnya dengan cepat. Dia membutuhkan kekuatan yang diberikan oleh esensi semacam ini, yang terkandung dalam perjuangan melawan takdir, dalam kehendak mereka, karena kekuatan inilah sumber yang akan terus memperkuat semua tulang berserker di tubuhnya. Pada saat itu, pikiran Su Ming tenggelam dalam upaya memahami makna kehidupan. Seiring pemahamannya terhadap hal itu terus berkembang dan saat ia mulai menyerap potongan-potongan dari fragmen dunia itu, secercah kultivasi kehidupan mulai menyebar dari tubuhnya. Saat gumpalan darah terus menyebar dengan cepat, suara dentuman keras terdengar dari tubuh Su Ming. Kekuatan besar memenuhi tubuhnya, dan meskipun awalnya sepertujuh dari seluruh tulangnya telah berubah menjadi tulang berserker, di bawah warisan yang diberikan kepadanya oleh suku penyerapan darah, jumlah tulang berserker di tubuhnya mulai meningkat perlahan. Setelah alam jiwa berserker, darah kita akan berubah. Kultivasi darah, tulang, dan jiwa kita telah selesai, dan segala sesuatu dari bagian terluar tubuh kita hingga bagian terdalam jiwa kita sempurna. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi mengkultivasi tubuh kita, tetapi matriks kehidupan kita. Kita harus menghancurkan matriks kehidupan kita dan menapaki jalan untuk menemukan apa yang kurang dalam hidup kita. Inilah yang disebut kekurangan hidup. Kita harus belajar tentang kekurangan dalam diri kita sendiri, seperti halnya kita mengetahui penyesalan yang dimiliki dunia dan seolah-olah kita memahami perubahan di dunia. Inilah istana kehidupan. Ketika kita menguasai istana kehidupan, maka kita akan menerima kemuliaan tanpa batas. Kita akan mampu menggunakan kekuatan alam dunia, dan ini disebut dunia kehidupan. Matriks kehidupan, kekurangan kehidupan, istana kehidupan, dunia kehidupan satu, semua ini berada setelah alam jiwa berserker, dan ini adalah jalan kultivasi kehidupan yang menjadi milik kita para berserker. Ketika Su Ming memahami makna kehidupan, suara kuno dewa ketiga dari para berserker muncul di kepalanya. Jika aku melangkah ke jalan kultivasi kehidupan, maka mulai saat itu aku akan mengkultivasi kehidupanku sendiri. Tahap pertama kultivasi kehidupan adalah matriks kehidupan, tetapi apakah matriks kehidupan itu? Su Ming masih menutup matanya, dan terus duduk di dalam bola darah itu. Saat bola itu terus menyusut, sejumlah besar esensi menyatu ke dalam tubuhnya menjadi satu dengan tulang berserkernya, secara bertahap menyebabkan basis kultivasinya terus meningkat dan mengubah 8/10 daging, darah, dan tulangnya menjadi milik seorang berserker sejati. Matriks kehidupan, apa itu matriks kehidupan? Sejumlah suara tak berujung muncul di kepala Su Ming, mengulang pertanyaan yang sama. Dia mungkin sekuat seorang berserker di tahap akhir alam jiwa berserker, tetapi, sebenarnya, tingkat kultivasinya saat ini hanya setara dengan seorang berserker di alam pengorbanan tulang. Namun, dia sedang mengubah seluruh daging, darah, tendon, dan tulangnya menjadi milik seorang berserker sejati, menuju menjadi berserker terkuat di alam pengorbanan tulang yang tak tertandingi di dunia. Namun demikian, dia masih belum mencapai tahap di mana dia dapat menempuh jalan kultivasi kehidupan, karena dia masih belum memiliki patung dewa berserker miliknya sendiri.
Pada saat itu, ia memiliki firasat kuat bahwa ketika tiba saatnya ia akhirnya memahami apa itu matriks kehidupan dan mencapai alam jiwa berserker, maka jalan besar akan terungkap di hadapannya, jalan yang telah dicoba dipahami oleh orang luar sepanjang hidup mereka, tetapi tetap tidak dapat mereka pahami. Jalan ini adalah jalan menuju pengembangan kehidupan. Saat Su Ming terus tenggelam dalam pikirannya mencoba memahami makna kehidupan, gumpalan darah di sekitarnya terus menyusut dengan cepat. Setelah beberapa saat, gumpalan itu menghilang sepenuhnya. Semuanya telah menyatu ke dalam tubuh Su Ming. Pipi Su Ming memerah. Untuk pertama kalinya sejak ia memasuki gerbang surga, tidak ada aura kematian yang menyebar dari tubuhnya. Meskipun hanya berlangsung beberapa tarikan napas sebelum aura kematian mulai mengelilinginya lagi, begitu Su Ming menyadari apa yang terjadi selama beberapa tarikan napas itu, matanya langsung terbuka lebar. Jika aku bisa memperpanjang rentang beberapa tarikan napas ini dan membuatnya berlangsung tanpa batas, maka mungkin aku bisa menemukan cara untuk meninggalkan apa yang orang sebut sebagai alam kematian Yin. Saat Su Ming membuka matanya, kekuatannya meledak dari dalam tubuhnya secara dahsyat, dan pada saat itu juga, lapisan ketiga mulai bergetar hebat dan riak mulai bergejolak di seluruh area dengan Su Ming sebagai pusatnya. Hampir 8/10 dari seluruh daging, darah, tendon, dan tulang di tubuhnya telah berubah menjadi milik seorang berserker sejati, dan Su Ming tidak lagi jauh dari kesempurnaan agung yang hanya menjadi miliknya. Aku penasaran level seperti apa yang akan kucapai jika aku bisa mencapai kesempurnaan dalam mengubah semua tulangku menjadi tulang berserker, berhasil menembus alam jiwa berserker, dan memahami apa itu matriks kehidupan. Kilatan muncul di mata Su Ming, dan ketika dia mengangkat tangan kanannya, dia mendorong tangannya ke langit yang dipenuhi riak seolah-olah dia sedang menopangnya. Langit di lapisan ketiga mulai bergetar hebat, dan lapisan riak mulai berputar, semakin cepat setiap detiknya. Seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk merobek langit, saat terus berputar, langit terkoyak, berubah menjadi pusaran yang mengarah ke lapisan keempat. Su Ming mengangkat kepalanya, dan sebuah aura yang berbeda dari saat pertama kali ia memasuki gerbang surga muncul di sekitarnya. Aura itu mengandung keinginan terhadap kultivasi kehidupan. Itu adalah petunjuk kekuatan kultivasi kehidupan yang telah ia peroleh setelah pencerahannya. Ada juga kehadiran yang jauh lebih kuat di dalam dirinya yang terungkap dalam setiap tindakan yang dia lakukan begitu 8/10 dari tubuhnya berubah menjadi seorang berserker sejati. Tidak masalah apa yang akan saya capai terlebih dahulu, tetapi memahami apa itu matriks kehidupan atau tiba di alam jiwa berserker akan memungkinkan kemampuan bertarung saya meningkat pesat. Su Ming melangkah maju, dan saat dentuman menggema di udara, dia berjalan memasuki pusaran yang mengarah ke lapisan keempat. Kobaran api yang mengobarkan hasratnya untuk membunuh si Masin tidak pernah padam, dan tekad untuk membunuhnya tidak pernah melemah. Ketika Su Ming melangkah ke lapisan keempat, niat membunuh di dalam dirinya justru semakin kuat. Dunia masih berwarna merah tua di lapisan keempat, tetapi warna merah ini sama sekali berbeda dari lapisan ketiga. Warna merah di lapisan ketiga disebabkan oleh langit yang diwarnai darah, sedangkan warna merah tua di lapisan keempat disebabkan oleh cahaya api. Seluruh langit tampak seperti terbakar, dan gelombang angin panas memenuhi seluruh dunia seketika Su Ming melangkah ke lapisan keempat. Seluruh daratan terbakar oleh lautan api. Di dalamnya terdapat sebuah gunung, dan gunung itu menjulang tinggi ke langit. Namun, gunung itu masih dikelilingi oleh lautan api, dan ada gumpalan asap yang membubung ke langit dari dalamnya. Itu adalah gunung berapi. Puncak gunung berapi itu berbentuk cincin, dan seorang pria parubaya sedang duduk di sana. Dia tampak sangat tampan, dan dia duduk seolah-olah tidak tahu apa arti panas. Rambutnya merah seperti api, dan pakaiannya juga merah, seolah-olah terbakar dalam kobaran api. Saat Su Ming melangkah ke lapisan keempat, orang itu mengangkat kepalanya. Terdapat tanda api di tengah alisnya, dan sedikit senyum muncul di sudut bibirnya. Namun, ada sedikit kebencian yang terkandung dalam senyum itu. Saat melihat Su Ming, kobaran api muncul di matanya, seolah-olah matanya terbakar. Sudah lama sekali. Sebuah suara serak perlahan keluar dari bibirnya. Pada saat yang sama kata-katanya menyebar ke seluruh area, lautan api di dunia berkobar dan mulai membakar dengan lebih dahsyat. Su Ming berdiri di udara dan menatap pria berjubah merah itu dengan tenang. Memang sudah lama sekali, He Feng. Saat Su Ming menyebut nama itu, pria berjubah merah itu mengangkat kepalanya dan tertawa ke langit. Kesombongan terdengar dalam tawanya, bercampur dengan kegilaan. Benar, dia adalah He Feng. Dia adalah lawan pertama Su Ming ketika dia masih berada di kota Gunung Han, dan keduanya terus berpapasan hingga He Feng akhirnya menjadi pelayannya, hingga dia mengkhianati Su Ming selama perang besar antara para saman dan berserker, dan hingga saat mereka bertemu lagi di dalam gerbang surga setelah 20 tahun. He Feng, sudah lama aku tidak mendengar ada orang memanggilku dengan nama itu. Senyum di bibir He Feng menjadi semakin jahat.
Dia menatap Suming, dan sambil terus tertawa, dia perlahan berdiri di atas gunung berapi dan mengayunkan lengannya. Sekarang, aku adalah utusan kanan gerbang surga, Marquis Fire Berserker yang mengendalikan sejumlah nyawa tak terbatas di tanganku. Saat kata-kata He Feng bergema di udara dan saat dia mengayunkan tangan kanannya ke depan, gunung berapi di belakangnya langsung meletus, dan sejumlah besar lava dengan cepat menyembur keluar. Gelombang asap hitam di langit mulai menyapu area tersebut, menyebabkan dunia menjadi semakin panas setiap saat. Selama letusan, Suming bahkan melihat beberapa kerangka hitam di dalam lava. Itu adalah tulang-tulang milik orang tua dan muda, dan mereka dengan cepat hancur oleh lava. Untuk menyambutmu, aku telah mengubah lapisan keempat menjadi lautan api, menjadikan seluruh suku di dunia ini sebagai korban api milikku, karena mereka ingin membantumu dengan segenap kekuatan mereka dengan melawanmu. Hanya dunia seperti inilah yang layak untuk statusku sebagai Marquis Fire Berserker. Hanya dunia inilah yang layak menjadi medan pertempuran kita. Sambil berbicara, He Feng melangkah maju. Akulah sang berserker api sejati. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan menunjuk ke tanah. Seketika itu juga, lautan api di sana membubung ke langit. Saat kobaran api berputar-putar, semuanya menyapu ke arah Suming. Setelah He Feng menunjuk ke tanah, dia kemudian menunjuk ke langit, dan dalam sekejap, langit mulai terbakar, menjalar ke arah Suming juga, bersamaan dengan api dari tanah yang meraung keras. Suming tetap tenang seperti biasanya, dan tidak banyak perubahan yang terlihat di wajahnya. Dia menatap He Feng yang arogan dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh, lalu menggelengkan kepalanya. Kau tidak pantas menjadi lawanku. Suming mengangkat tangan kanannya, dan seketika kobaran api dari langit dan bumi menyerbu ke arahnya dari segala arah. Dia mencengkeram udara di depannya dengan tangan kanannya. Lautan api di sekelilingnya langsung bergetar dan bergulir ke arah telapak tangannya. Lautan api di belakangnya juga menyapu melewatinya setelah sesaat menenggelamkan tubuhnya di dalamnya. Pemandangan ini cukup menakjubkan dari kejauhan. Lautan api yang tak berujung itu tampaknya berada di bawah kendali penuh Suming dan berkumpul di tangan kanannya. Seolah-olah Suming adalah raja dari kobaran api ini. Saat lautan api berkumpul di telapak tangannya, ia berubah menjadi bola api raksasa. Bola api itu terbakar dengan suara retakan yang keras, dan diangkat oleh tangan kanan Suming. Dia menatap He Feng dengan dingin. Ekspresi garang muncul di wajah He Feng. Tatapan aneh mulai berkilauan di matanya, dan bibirnya melengkung membentuk seringai dingin. Saat seringai itu muncul, sebuah wajah manusia tiba-tiba muncul dari bola api yang tampaknya berada di bawah kendali Suming. Wajah manusia itu milik He Feng. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, dan seolah-olah bola api itu terbelah menjadi dua, ia kemudian melahap Suming. Ini adalah manifestasi dari kehendak yang terkandung di dalam bola api tersebut. Suming mengangkat kepalanya dan menatap He Feng yang bergerak mendekat untuk melahapnya dengan mulut terbuka lebar, lalu menatap bola api yang menyala-nyala, yang berfungsi sebagai tubuh He Feng. Kau telah menyatukan tekadmu ke dalam api. Tidak buruk, kau telah berlatih dengan sangat serius selama bertahun-tahun, tapi, kata Suming dengan tenang, dan begitu bola api itu melahapnya, dia mengangkat tangan kanannya sedikit lebih tinggi dan mengepalkan tinjunya. Bola api raksasa yang sudah berjarak kurang dari 5 kaki darinya tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap meledak dengan suara keras. Saat meledak, sebagian besar lautan api mengalir mundur, tetapi tidak ada satupun bara api yang menyentuh Suming. Dia berdiri di tengah bola api yang runtuh dan menatap He Feng sambil menggelengkan kepalanya. Petik 2. Kamu masih kurang. Pupil mata He Feng menyempit, dan dengan geraman rendah, dia melompat ke langit. Saat di udara, jubah di punggungnya langsung robek, dan sepasang sayap hitam muncul. Saat dia mengepakkan sayapnya, api memenuhi udara di atas kepalanya, dan dia mulai membentuk segel dengan tangannya. Ketika He Feng melihat ke arah Suming, ekspresi kejam muncul di wajahnya, dan dia mendorong tangannya ke depan. Masih kurang, Wings of Fire. Saat dia meraung dan mendorong maju, dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Begitu muncul, darah itu mulai terbakar, dan ketika api berkumpul, mereka berubah menjadi sayap bulan. Namun, sayap bulan ini dipenuhi api. Kebrutalan terpancar dari matanya, dan lolongan keluar dari bibirnya. Tubuhnya terbentuk dari darah He Feng, dan ia lahir dari api. Begitu muncul, ia meraung, dan sejumlah besar makhluk sejenisnya segera muncul di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, hampir 100 sayap bulan api ini muncul di hadapan He Feng. Ketika He Feng menunjuk ke arah Suming, sayap bulan api itu meraung dan menyerbu ke depan. Senyum ganas muncul di bibir He Feng. Dia yakin bahwa dia telah sepenuhnya lolos dari kendali Suming dan berubah menjadi seorang berserker api sejati. Selama 20 tahun terakhir, dia terus berharap dapat bertemu Suming lagi. Dia ingin memberitahu Suming bahwa dialah satu-satunya berserker api di dunia.
Meskipun statusnya sebagai sang pengamuk api berasal dari Suming, He Feng yakin bahwa dialah yang lebih unggul. Tindakan menyatukan tekadnya dengan api dan mengubah sayap bulan yang setia kepada Suming menjadi kobaran api adalah sumber kepercayaan diri He Feng. Dia yakin bahwa dia pasti bisa membunuh Suming. Dia pasti akan mampu mengakhiri dendam yang dia pendam sejak bertahun-tahun lalu. Ketika hampir 100 sayap bulan api menyerbu ke arah Suming, He Feng juga melangkah maju. Api muncul begitu saja di sekitarnya dan menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi sayap bulan api setinggi 1000 kaki. Api itu menyelimutinya, menyebabkan dia berubah menjadi sayap bulan itu sendiri. Suming tetap tenang seperti biasanya menghadapi berbagai perubahan dalam seni berserker api He Feng. Pada saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, menundukkan kepala untuk melihat telapak tangannya, atau lebih tepatnya, garis-garis telapak tangan di tangannya. Kau, yang bahkan tidak tahu apa itu berserker api sejati, yang bahkan tidak tahu mengapa seorang berserker api dilahirkan, masih kurang, bahkan sampai akhir. Suming mengepalkan tangan kanannya, dan ketika dia membuka kepalan tangannya, 3 mutiara muncul di tangannya. Begitu ketiga mutiara itu muncul, hampir 100 sayap bulan api yang datang tiba-tiba mulai bergetar, dan semuanya meledak bersamaan dengan suara keras, berubah menjadi kobaran api tak berujung yang menyembur ke arah tangan kanan Suming. Perubahan pada sayap bulan api itu membuat He Feng terkejut sesaat. Pada saat itu, ia menyadari, dengan sangat terkejut, bahwa tubuhnya, yang telah berubah menjadi sayap bulan sepanjang 1000 kaki, mulai menjadi sangat tidak stabil. Sebelum ia menyadari apa yang terjadi, sayap bulan yang telah menjadi dirinya meledak dengan suara keras, sekali lagi berubah menjadi kobaran api yang menyerbu ke arah 3 mutiara di telapak tangan Suming. Saat He Feng melihat mutiara-mutiara itu, perasaan jantungnya berdebar kencang dan kekuatannya mulai melemah. Begitu perasaan itu muncul, He Feng menyadari, dengan perasaan ngeri, bahwa ia seolah kehilangan semua koneksi dengan dunia saat itu juga. Seolah-olah dunia menolaknya, seolah-olah api yang seharusnya begitu akrab baginya hingga menjadi bagian dari dirinya telah menjadi sesuatu yang asing baginya. Dan semua ini terjadi karena ketiga mutiara itu muncul di tangan Suming. Kobaran api di dunia itu melonjak menuju telapak tangan Suming dengan suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap, ketika semua api telah diserap oleh ketiga mutiara itu, tidak ada satupun bara api yang tersisa dari lautan api di dunia itu. Bahkan gunung berapi pun berhenti mengeluarkan api setelah gempa dahsyat menghancurkan tubuhnya, seolah-olah setiap nyala api terakhir di dalamnya telah padam. Apa itu api? Mengapa kau ingin mendapatkan api? Mengapa kau ingin mengendalikan api? Kau bahkan tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan kau berani menyebut dirimu sebagai penguasa api di hadapanku. Suming mengepalkan tinjunya dan menyimpan ketiga mutiara itu sambil menatap He Feng dengan dingin. Sampai saat itu, Suming sama sekali tidak menyerang. Dia hanya membiarkan He Feng terus menggunakan kemampuan ilahinya dan menonton seolah-olah sedang melihat badut. Pada saat itu, wajah He Feng memucat di bawah tatapan Suming, dan kegilaan muncul di matanya. Mustahil, akulah sang berserker api, akulah sang berserker api yang sebenarnya. Sambil meraung, dia bergerak maju, dan tepat saat dia hendak melanjutkan mengeksekusi kemampuan ilahinya, Suming menggelengkan kepalanya. Kau bukanlah sang berserker api, dan aku juga bukan, karena aku tidak kekurangan api dalam hidupku. Suming melangkah maju dan mengayunkan lengan kanannya ke depan. Satu ayunan itu seketika menyebabkan embusan angin kencang muncul di hadapan He Feng secara tiba-tiba. Angin itu berubah menjadi pusaran angin yang meledak seketika saat menyentuhnya, berubah menjadi dentuman keras yang menggema ke langit. Hal itu menyebabkan He Feng batuk darah dan memaksanya mundur beberapa langkah. Dia ditolak oleh api, dan dia tidak lagi merasakan jejaknya. Akulah sang berserker api. Aku telah menyerahkan segalanya dalam hidupku kepada api di dunia ini. Akulah orang yang paling setia pada api di dunia ini. Akulah sang berserker api yang sejati. Saat He Feng batuk darah, wajahnya berkerut dengan ekspresi ganas. Tanpa mempedulikan luka-luka di tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Dia hampir tidak memiliki akal sehat lagi ketika mulai berteriak. Satu-satunya yang tersisa dalam pikirannya adalah keengganan untuk mengakui kekalahan dan tekad yang melambung tinggi. Dia selalu percaya bahwa dialah sang berserker api sejati. Selama 20 tahun terakhir, api telah menjadi pendampingnya, dan itulah sumber bagaimana dia berhasil berdiri di atas semua orang dan mendapatkan statusnya saat ini. Namun sekarang, di hadapan Suming, haknya untuk mengendalikan api telah dicabut darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ini adalah sesuatu yang membuatnya gila. Saat dia meraung, secercah api muncul di tubuhnya, meskipun tidak ada lagi api di dunia ini.